Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Mawadda. Di sini saya menjelaskan latar belakang masalah pada Iglesias kondisi existing. Tampilan padat, information overload, terlalu banyak elemen tidak terstruktur di satu halaman. Navigasi tidak konsisten, tidak ada global navigation yang selalu tersedia. Tidak ada feedback visual, tidak ada indikator loading, status sukses, atau pesan error yang jelas. Label teks terlalu generik, placeholder search tidak menjelaskan fungsi pencarian, tidak ada panduan kontekstual, tooltip, mikropi untuk membantu mahasiswa baru. Step 2, Step 1, memahami pengguna persona dan HTA. Persona 1, mahasiswa aktif, semester 3 ke atas, familiar dengan sistem, prioritas, cek nilai presensi, unduh transkrip, pain point, navigasi lambat, informasi tersebar, mental model, ingin akses satu klik ke fitur utama, perangkat utama, laptop, dan HP. Persona 2, mahasiswa baru, semester 1 dan 2, baru kenal sistem akademik, prioritas, cek jadwal, tagihan UKT, dan pengumuman. Pain point, bingung, navigasi, label tidak familiar. Mental model berharap ada panduan step by step, perangkat utamanya HP. Ya, di sini ada step 2 dan 3, memahami fungsi bisnis dan prinsip desain. Masalah existing, proses bisnis belum terdokumentasi dengan jelas, tidak ada style guide formal, warna dan tipografi tidak konsisten antar halaman, tidak ada standar komponen UI. 3. Solusi redesign, flowchart proses bisnis untuk 2 persona, tipografi inter dan popin hierarki 30 pixel sampai 14 pixel. 5. Prinsip, clarity, efisien, konsistensi, feedback, dan minimalism. Standar komponen, button, card, form, icon, dan feedback. Selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Fazil, yaitu saya. Masalah yang sudah ada yaitu menu lebih dari 3 level tanpa indikator posisi, pengguna tidak tahu di mana mereka, tidak ada navigasi yang konsisten, dan semua interaksi memerlukan perpindahan halaman penuh. Untuk solusinya, kami membuat jadi semua fitur akses satu klik dari sidebar, sidebar navigasi persisten dan memiliki highlight menu aktif, breadcrumb untuk menunjukkan posisi pengguna, primary page untuk dashboard dan nilai, serta side panel untuk detail dan modal dialog untuk konfirmasi. Juga search bar global untuk akses lebih cepat. Lanjut. Dan untuk step 6 dan 7, di sini ada masalah awal yaitu komponen UI yang tidak mendukung akses pengguna secara optimal, tidak ada feedback visual, input device tidak dipertimbangkan dalam desain, dan card dan label digunakan tidak sesuai konteks. Untuk solusinya, kami membuat mouse atau keyboard sebagai input utama, touch sebagai opsional, sidebar menu memiliki navigasi antar fitur, di dalam text field atau search bar ada input pencarian, di dalam table ada data nilai akademik dengan detail dan terstruktur. Di dalam card layout ada ringkasan dashboard untuk visual dan cepat, di dalam drop down ada filter dan sorting tanpa input manual, serta button dengan state default, hover, ataupun disable. Selanjutnya untuk step 8 akan dijelaskan oleh saya Yuriko Astiani. Step 8 ini berfokus pada perbaikan kualitas teks dan juga pesan di seluruh antarmuka. Masalahnya itu judul header hanya dashboard, placeholder-nya itu terlalu generik, data presensinya hanya angka dan tidak ada mikrocopy. Solusinya yang pertama itu ada grading personal, terus kedua ada placeholder deskriptif, terus kita mengadakan status kontekstual, terus ketika user melihat menu nilai akan tertampil nilai akademik spesifik, terus kemudian ada 5 pesan, ada 5 tipe pesan, status, info, warning, kritis, dan pertanyaan. Selanjutnya. Untuk step 9 ini, dia melengkapi step 8 dengan merancang mekanisme feedback yang efektif dan juga sistem bantuan bagi pengguna. Sebelumnya. Oke, masalahnya di sini ada pengguna tidak tahu apakah sistem berjalan atau tidak ada konfirmasi dan juga tidak ada pesan error. Solusinya ada feedback instan kurang dari 1 detik, skeleton loading 1 sampai 10 detik, progress bar lebih dari 10 detik, modal konfirmasi, error recovery, dan juga placeholder set minimal 3 karakter. Selanjutnya. Nah, ini adalah kesimpulan dari hasil akhir desain kami. Yang di sini kita memiliki 4 peningkatan utama, yaitu navigation efficiency. Di sini pengguna dapat mengakses semua fitur dalam satu klik melalui sidebar per sistem. Yang kedua, ada information clarity, di mana card layout-nya itu jadi lebih kontekstual dan juga membuat informasi jauh lebih mudah dipahami. Yang ketiga, ada feedback system, di mana di sini sistem ini lebih memberikan respon yang tepat di setiap tahap interaksi. Dan terakhir ada teks dan juga mikrocopy, di mana setiap elemen ini memiliki pengguna aktif elemen secara aktif. Jadi desain ini tuh dihasilkan untuk mengacu pada mockup aktual yang dapat dilihat pada gambar di laporan-laporan. Pada akhirnya hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil untuk dashboard Iglesias. Selanjutnya, ini adalah hasil akhir desain untuk konfirmasi logout dan juga tampilan pada searching. Selanjutnya, ini adalah hasil untuk loading state, success feedback, error feedback, dan juga warning state. Kemudian ini adalah untuk detail yang di sidebar menu, set by placeholder, dan juga detail untuk unik dan juga konteks data presensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Kemudian paper prototype akan dijelaskan oleh saya yaitu Menezari. Nah, paper prototype ini adalah sketsa kasar antarmuka yang dibuat di atas kertas atau media fisik yang mempresentasikan tampilan dan alur sistem. Tujuannya itu untuk menguji ide desain dengan cepat sebelum masuk ke implementasi digital, hemat waktu dan biaya. Kemudian memungkinkan tim mendapatkan feedback dari pengguna nyata tanpa perlu coding. Dan pada proyek ini, paper prototype mempresentasikan frame utama alur pengguna di Yggdrasil yang telah diredesain. Frame yang dibuat itu yang pertama itu ada dashboard utama, lalu kemudian ada nilai akademik dan juga presensi. Nah, setiap frame menunjukkan tata letak komponen UI dan mikrokopi yang telah diperbaiki berdasarkan step 1 sampai step 9. Next. Nah, berikut merupakan paper prototype yang telah kami buat dengan alur utamanya yaitu yang pertama ada login, kemudian ada dashboard, kemudian ada nilai akademik, serta detail nilainya. Di halaman login page ini, interaksi usernya itu pengguna dapat mengisi username dengan password, lalu bisa diklik dengan tombol masuk. Kemudian bagian dashboard, untuk tujuannya itu untuk informasi penting itu langsung terlihat dan navigasi lebih cepat melalui sidebar, serta user tidak perlu membuka banyak menu. Untuk nilai akademik, tujuannya itu data nilainya itu lebih rapi dalam bentuk tabel dan memudahkan mencari mata kuliah tertentu dan bisa difilter di semester baru juga, di semester tertentu. Kemudian ada detail nilai. Nah, jika pengguna mengklik salah satu mata kuliah, akan masuk ke halaman detail nilai. Gitu. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian storyboard. Untuk case di sini ada seorang mahasiswa, personanya ada mahasiswa aktif bernama Muhammad. Dia ingin ngecek informasi akademik dengan cepat. Nah, sesuai dengan yang telah teman saya jelaskan di awal, masalah awalnya itu kurang efisiennya desain. Nah, di sini user pertama mengeluhkan cek nilai tapi ribet dan membingungkan. Lalu selanjutnya setelah diredesign, login ke Yggdrasil ini sangat mudah gitu. Muhammad ini melakukan membuka Yggdrasil dan melakukan login dan dengan akun yang terdaftar. Selanjutnya dashboard baru terbuka, informasi yang dipaparkan lebih ringkas dan langsung terlihat dan tampilan lebih rapi dan juga jelas. Selanjutnya saat diredesain juga navigasi lebih mudah diakses, sidebar selalu terlihat dan cukup sekali klik untuk mengakses fiturnya. Selanjutnya halaman nilai. Di halaman ini lebih terstruktur dan mudah dicari dan dapat dapat dilakukan pemfilteran. Lalu selanjutnya interaksi cepat menggunakan search, filter, dan sort, dan UI juga lebih terkontrol, familiar, dan responsif. Selanjutnya yang ketujuh adalah teks dan pesan jelas. Nah, di sini teksnya lebih singkat, jelas, dan to the point gitu ya. Jadi user itu tidak kebingungan dengan apa maksud konteks yang sedang dilihatnya. Lalu selanjutnya yang ke-8 adalah feedback guidance. Seperti yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya, ada feedback yang tidak disampaikan di desain-desain sebelumnya, tapi di sini kami melakukan pembaikan redesign. Jadi di beberapa kondisi feedback dari sistem ini akan menampilkan hal seperti berikut. Lalu yang ke-9 ada tujuannya tercapai. Tujuan dari user yang bernama Muhammad ini tercapai. Dan sekarang Yggdrasil lebih mudah diakses dan jelas informasinya juga lengkap. Terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok berapa? IMK Jaya 1. Apa? IMK Jaya 1. Oh ya. Mungkin sekian dari kelompok IMK Jaya 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeay. Edit Bas dan jangan lupa dikumpul. Yo. 10 Ntar menit mau kan? editnya